Halo semua, di sini aku mau ngasih tutorial acara 2 praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul pengenalan SIG. Nah, di sini kalian butuh data peta dalam bentuk JPG, kalian bisa download di Google aja, kalian cari peta yang mencantumkan ada gambar sungainya dan juga gambar jalannya. Lalu, kalian juga harus cek juga untuk peta ini harus mencantumkan untuk grid UTM-nya. Nah, di sini aku pakai peta kabupaten dan kota Malang, lalu kota Batu. Lalu, kalau udah, kalian juga harus siapin data DEM. Nah, kalian bisa download aja di file yang udah dikasih oleh asisten. Buka untuk file tambahan ini. Lalu kalian bisa buka DEM. Nah, di DEM ini tuh ada Sulawesi, DEM Sumatera, lalu juga ada DEM. Nah, di dalam DEM ini kalian bisa ekstrak, lalu di dalam DEM-nya nanti akan muncul beberapa pulau. Lalu kalian juga bisa download data DEM ini lewat dari website Tanah Air. Nah, ini salah satu contohnya data DEMNAS. Caranya kalian bisa pergi ke Inagio Portal ini, kalian klik website Tanah Air Indonesia, lalu kalian bisa registrasi dulu. Kalau udah registrasi, kalian bisa login. Nah, kalau udah loginnya sukses, kalian bisa masuk ke unduh data. Di unduh data ini, kalian bisa pilih yang data DEMNAS, lalu klik unduh data. Nah, di sini kalian bisa cari aja lokasinya. Nah, untuk lokasinya ini ada tanda warna ungu ini, kalian bisa klik aja di grid ini, lalu kalian bisa unduh. Setelah diunduh, nanti kalian bisa dapet data DEMNAS tuh kayak gini. Nah, untuk acara 2, kalian butuh 2 aplikasi, yaitu yang pertama ada ArchMap dan juga Global Mapper. Ini kalian bisa install dulu, lalu kalian bisa buka untuk aplikasi ArchMap-nya untuk yang pertama. Nah, tampilannya kan seperti ini, kalian pilih New Map, lalu pilih yang My Templates. Nah, di sini kalian pilih yang Blank Map, lalu klik OK. Kalau udah, kalian bisa setting dulu untuk tampilannya. Kalian bisa pilih Customize, lalu pilih yang Customize Mode. Di sini kalian checklist untuk toolbars. Di sini ada 3D Analyst, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Main Menu, Standard, dan Tools. Kalau udah kalian bisa close. Lalu kalian bisa masuk ke registrasi. Nah, di registrasi ini tujuannya untuk melakukan pemasukan data koordinat pada peta digital kayak peta yang kalian download di Google itu termasuk peta digital. Nah, caranya di sini kalian pilih table of content. Kalau misalnya nggak ada di sini table of content-nya, kalian bisa cari aja. Di sini ada table of content, bentukannya kayak gini. Diklik nanti muncul. Kalau udah di table of content ini, kalian muncul layer sini, kalian klik kanan, lalu pilih yang properties. Di sini kalian pilih koordinat sistem, kita mau ubah koordinat sistemnya, disesuaikan sama peta yang kalian udah download. Nah, ini kalian pilih projected coordinate system, lalu pilih yang UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih yang South. Karena di Indonesia ini kita masuk yang bagian selatan. Untuk yang bagian Pulau Jawa ini ada di selatan, jadi kalian pilih aja. Lalu untuk zonanya kalian bisa sesuaiin lagi buat peta yang kalian udah download. Kalau aku pakai yang 49S, lalu di sini diklik kanan, lalu pilih add to favorite. Misalkan ini udah aku favorite nih, kan udah. Ini contoh lainnya, ini bisa di add to favorite. Kalau udah di add to favorite, nanti bakalan muncul di atas dan bakal mudahin kalian untuk kedepannya. Nah, ini kalian pilih aja, lalu pilih OK. Kalau udah, di sini kalian masukin data peta yang udah kalian download yang JPG itu, bisa diklik kanan lagi di layers, lalu pilih add data. Lalu kalian pilih
connect to folder. Data peta dan data Demnas tadi tuh kalian masukin di satu folder yang sama kan. Jadi kalian cari folder tersebut, lalu diklik OK. Nah, udah muncul nih data yang udah kalian simpan. Ini pilih yang peta JPG itu, lalu diklik Add. Klik OK. Nah, ini udah muncul petanya. Selanjutnya kita ke georeferencing. Pilih dua aja, dua grid yang bakalan kalian plot. Itu dua grid nanti udah bisa mewakili lah gitu. Nah, ini kalian plot yang paling pojok-pojok itu pakai add control point. Di sini kalian klik sampai kursornya berubah jadi tanda plus kayak gini. Lalu kalian klik kiri satu kali, lalu kalian tarik ke bagian yang kosong, lalu diklik kanan, lalu pilih input X dan Y. Untuk X dan Y ini X-nya, ini Y-nya, kalian bisa masukin. Lalu kalau udah klik OK. Nah, kalau petanya hilang kayak gini, kalian bisa buka lagi table of content, lalu pilih yang peta JPG kalian, diklik kanan, lalu pilih yang zoom to layers. Nah, ini titik yang aku udah buat tadi. Lalu aku mau titikin lagi di bagian seberangnya nih. Caranya sama, diklik satu kali kiri, lalu klik kanan. Nah, ini hasilnya. Misalkan kalau peta kalian miring, berarti itu kalian ada salah masukin angka atau data lainnya itu. Kalian bisa edit aja di view link table ini. Nah, di view link table ini ada Xmap sama Ymap. Nah, di Xmap sama Ymap ini kalian bisa edit aja. Nih diklik dua kali sampai berubah jadi kayak gini nih, kalian bisa ganti aja. Kalau misalkan petanya udah lurus kayak gini, udah bener, itu kalian bisa lanjut ke georeferencing, lalu pilih yang update georeferencing. Ini bakalan kesimpan, udah kedaftar buat koordinatnya. Nah, terus kalau udah, kita lanjut ke bagian digitasi. Nah, digitasi ini diperluin untuk mengubah data gambar yang kayak gini. Ini tuh data raster diubah jadi data vektor. Misalnya kayak titik, terus garis nih, garis itu buat yang sungai, kayak jalan gitu, itu garis. Lalu bisa juga data vektor yang poligon buat yang wilayahnya nih, kabupatennya gitu. Nah, terus kalau udah dijadiin data vektor, itu nanti bakalan bisa diolah dan juga dianalisis. Bisa di tabeling, simbologi, gitu. Nah, di sini kita masuk ke digitasi. Kalian butuh buka katalog. Katalog itu ada di sebelahnya table of content ini. Setelah diklik, nanti bakalan muncul di kanan ini. Kalian bisa connect to folder. Kalau misalkan udah kayak tadi tuh, kalian bisa cari di folder connection. Di folder connection bakalan ada folder yang udah kalian pilih tuh. Kalian klik, lalu klik kanan. Nah, lalu kalian pilih new, lalu pilih save file. Nah, di sini namanya kalian bisa ganti jadi batas administrasi. Lalu features type-nya kalian bisa ganti jadi polygon. Nah, features type ini tuh disesuaikan. Misalkan nanti kalau mau bikin titik, kalian bikin poin. Kalau line ya line. Kalau batas administrasi ini kan bentuknya kayak wilayah gitu, jadi kalian bisa pilih polygon. Lalu jangan lupa buat koordinat sistemnya, kalian klik edit di sini, lalu pilih yang udah di favorit tadi, lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, di sini udah muncul buat batas administrasi SHP-nya nih. Nanti juga bakalan langsung muncul di table of content di bagian layers.
Nah, di sini kalian buat juga kayak sebelumnya, pilih new lalu save file. Kalian bisa bikin buat sungai, jalan, dan juga titik. Nah, kalau udah, kalian bisa klik kanan aja pada batas administrasi, lalu kalian pilih edit features, lalu pilih yang start editing. Kalian pilih dulu tiga batas admin di sini, pilih yang ada sungai dan juga jalannya. Nah, kalau udah dipilih tiga batas adminnya itu, kalian bisa cari create features. Nah, create features ini ada di editor di bagian paling kanan. Pilih create features, nanti muncul. Kalau udah, kalian pilih yang batas administrasi. Lalu pilih polygon di construction tools-nya. Terus kalian bisa langsung digitasi aja. Cara digitasi itu kalian klik sekali nih, sekali lalu kalian drag aja sesuai sama batasnya. Kalau udah, kalian bisa berhenti ini, kalian bisa klik 2 kali aja. Nah, ini udah selesai. Buat poligonnya bentuknya kayak gini. Nah, kalau udah, di sini kita akan bagi jadi 3. Ini bisa diganti dulu untuk warnanya. Diklik aja 2 kali, lalu di fill colornya ini diganti jadi no colors. Outline ketebalannya diganti jadi 2. Lalu untuk warnanya di sini ganti jadi warna merah. Lalu diklik OK. Nah, ini bisa di stop editing. Nah, ini hasilnya nih. Lalu kan tadi mau dibagi jadi 3 kan, ini ada 3 kecamatan jadi mau dibagi jadi 3. Nah, lalu kalian bisa klik kanan pada batas administrasi, lalu kalian pilih edit features, lalu pilih yang start editing. Lalu kalian klik pada garis merahnya sampai berubah jadi warna biru ini. Lalu kalian bisa pilih cut polygon tools, ini diklik. Lalu kalian bisa potong di sini, bisa mulainya dari luar garis poligonnya, lalu ditarik ke dalam, lalu kayak digitasi sebelumnya aja. Kalau udah, ini dibawa keluar lagi, terus diklik 2 kali. Nah, ini udah kepotong. Lalu buat yang satunya kalian bisa samain aja. Nah, ini udah kebagi 3, bisa di unchecklist saja. Lalu jangan lupa di stop editing, di save, yes. Nah, ini hasilnya. Lalu checklist lagi nih, kalian bisa digitasi lagi buat sungai, jalan, dan juga titiknya dengan cara yang sama. Di sini kita coba yang sungai, ini sungai. Klik kanan, lalu edit features, start editing. Jangan lupa kalian buka create features, lalu pilih yang sungai. Lalu kalian pilih construction tools-nya, ganti jadi line. Lalu kalian tinggal digitasi aja. Nah, misalkan kalian ada kesalahan garis kayak gini, nggak lurus, nggak sesuai, kalian bisa edit aja pakai edit vertex. Ini kalian bisa ubah dari kotakan ini, vertexnya. Kalian bisa tarik, disesuaiin. Nah, atau kalian juga bisa pakai reshape features tool. Kayak ini kayak bikin garis baru. Ini aja. Terus kalau udah diklik 2 kali, lalu kalau udah bisa diklik editor, lalu stop editing, lalu klik yes. Lakuin hal yang sama pada titik, klik kanan, edit feature, start editing,
lalu pilih create features, pilih yang titik, lalu pilih yang point. Jangan lupa untuk di stop editing, di save. Lalu kalian bisa unchecklist untuk peta Kabupaten Malang ini yang JPG untuk lihat hasilnya. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita bisa lanjutin untuk contouring. Nah, selanjutnya kalian bisa buka aplikasi Global Mapper-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, lalu kalian bisa pilih Open Data File. Lalu kalian masukin data DEM yang udah kalian download, data DEMNAS-nya. Kalian pilih semuanya, lalu klik Open. Kalau muncul seperti ini, kalian pilih Yes to All. Lalu untuk projection-nya, kalian pilih geographic, lalu untuk datumnya WGS 84. Lalu kalian bisa checklist untuk use selected projection for all selected files. Lalu kalian klik OK. Lalu di sini kalian bisa tambahin untuk data batas administrasi hasil digitasi kalian di aplikasi ArchMap. Kalian bisa pilih file, lalu kalian pilih Open Data File. Lalu kalian buka untuk folder yang menyimpan data batas administrasi kalian, SHP-nya, lalu kalian open. Nah, untuk batas administrasinya kan nggak terlihat nih. Kalian bisa klik kanan aja, lalu kalian pilih zoom to selected layer. Nah, kalau udah, kalian bisa lanjut untuk buat konturnya. Di sini kalian bisa klik bagian create contour. Lalu untuk control intervalnya kalian bisa hitung aja 1/2000 dikali nilai skala di peta kalian. Di sini aku pakai IK-nya 135. Lalu untuk selanjutnya kalian pilih contour bound, lalu kalian pilih draw a box. Ini kalian bikin kotakan aja. Di sini kotakannya kalian klik sekali lalu ditarik. Ini kalian atur aja sampai mencakup seluruh batas administrasi kalian. Kalau udah dilepas lalu klik OK. Lalu pilih OK lagi. Nah, ini ditunggu. Nah, di sini untuk hasil konturnya masih terlalu renggang. Ini mau diulang juga bisa. Ini pada gear kontur sini diklik kanan. Untuk hapusnya ini bisa kalian pilih close unload ini. Lalu pilih no. Lalu kalian bisa generate contour lagi, create contour. Untuk ikannya aku ganti jadi 50, lalu kalian ulangi hal yang sama, draw a box. Lalu klik OK. Nah, di sini kalian bisa langsung save aja. Kalian pilih generate contour ini, diklik kanan, lalu pilih yang layer. Lalu kalian pilih export. Lalu checklist untuk generate konturnya ini, lalu kalian klik OK. Lalu untuk settingannya, di sini kalian cari save file. Save file, kalau udah kalian bisa klik OK. Selanjutnya kalian checklist export line karena data untuk kontur ini tuh termasuk yang data garis atau line ini. Lalu kalian bisa simpan aja. Jangan lupa kalian tulis juga di namanya IK yang kalian gunain biar nggak lupa, lalu kalian bisa save. Lalu selanjutnya ini kalian klik OK. Nah, kalau udah, kalian bisa close aja untuk aplikasi Global Mapper-nya. Lalu diklik no. Lalu kalian buka lagi aplikasi ArchMap. Lalu kalian klik table of content, lalu klik kanan layers, kita masukin data kontur yang udah di save tadi, klik add data, lalu pilih yang kontur Malang IK 50 ini. Nah, lalu di add, di close saja. Nah, ini konturnya udah masuk. Lalu di sini kalian bisa potong untuk kontur yang ada di luar ini, kalian bisa bedain. Kalian bisa pakai cube processing. Lalu pilih clip untuk motong sesuai batas administrasi yang udah kalian buat. Di sini untuk input featuresnya kalian bisa pilih konturnya. Lalu untuk clip featuresnya di sini kalian pilih untuk batas administrasinya.
Lalu untuk output features kelasnya, ini kalian klik yang bentuk folder ini, lalu kalian ganti namanya jadi clip kontur Malang IKA 50. Lalu di save, lalu klik OK. Nah, ini ditunggu aja sampai nanti ada notifikasinya di pojok kanan bawah ini. Nah, kalau udah kayak gini, klipnya udah sukses. Ini untuk warna konturnya warnanya bakalan beda. Nah, untuk file yang kontur Malang ini, bukan yang klip ini, kalian bisa unchecklist aja. Ini bisa taruh di bawah. Nah, yang akan kita pakai itu yang hasil klipnya. Di sini kita lanjut ke tabling. Nah, ini kan data vektor, jadi kita bisa olah datanya kayak tabling itu. Nah, ini caranya. Di konturnya ini klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, di data kontur ini udah ada elevationnya. Lalu kita bikin kolom baru. Di sini kalian bisa pilih table option, lalu pilih add field, lalu kalian kasih nama IKA, lalu untuk tipenya tetap short integer, lalu kalian pilih OK. Nah, di IKA ini kalian bisa klik kanan, lalu pilih field calculator, lalu klik yes. Nah, di sini kalian bisa masukin rumus elevation, ini bisa kalian klik 2 kali, lalu spasi, caps lock MOD, lalu spasi, IKA kalian dikali 4. Nah, aku pakai IKA 50, jadi dikali 4, 200, spasi sama dengan spasi 0. Nah, untuk rumus ini itu nandain kalau nanti yang IKA-nya selain 200 bakalan diisi IKA-nya sama dengan 0. Kalau yang 200 nanti bakal IKA-nya bernilai minus 1. Lalu diklik OK. Nah, ini hasilnya. Kalau udah, ini tabelnya bisa di close aja, lalu kalian bisa atur juga untuk batas administrasi, sungai, dan jalan, lalu titik. Untuk batas administrasi, kalian bisa klik kanan, lalu open attribute table. Kalian sama buat add field, tambahin kolom baru, tapi kalian tulis penggunaan lahannya atau PL penggunaan lahan. Untuk tipenya kalian ganti jadi teks. Lalu field properties ini kalian bisa jadiin 100 ataupun berapapun itu. Ini untuk ngatur seberapa panjang teks yang akan kalian tulis. Semakin besar berarti tulisannya bisa semakin panjang. Ini setting 50 aja udah cukup, lalu kalian klik OK. Nah, untuk ngedit kolom ini kalian bisa pergi ke table of content, lalu di batas administrasi ini kalian bisa klik kanan, lalu edit features, lalu pilih yang start editing, klik continue. Lalu di bagian kolom ini bisa diklik 2 kali, lalu kalian bisa tulis penggunaan lahannya. Untuk tahu ini lokasinya ada di mana, ini bisa diklik aja tanda panah ini. Nah, ini untuk yang bagian sini. Lalu kalau yang bagian ini, yang bagian atas, ini bisa kalian sesuaiin. Nah, kalau udah, jangan lupa di stop editing di editor, lalu stop editing, lalu klik yes. Lalu di sini tabelnya bisa di close. Kalian bisa tabling buat sungai, jalan, dan juga titik. Nah, kalau tabelingnya udah selesai semua, kita bisa lanjut untuk simbology. Nah, di simbology ini kalian bisa mulai dulu dari yang kontur. Ini
diklik kanan, lalu kalian pilih properties. Nah, di simbologi ini kalian pilih ini simbologi, lalu pilih kategoris, lalu unique value-nya ini kalian pilih, lalu untuk value field-nya kalian ganti jadi IKA. Lalu untuk memunculkan hasil IKA yang 0 sama minus 1 ini kalian bisa klik add all value. Nah, di sini udah muncul. Kalian bisa atur aja nih untuk minus satunya itu untuk intervalnya, lalu ini untuk indeksnya, nolnya itu. Diklik aja berarti kalau interval lebih tebal. Untuk warnanya, kalian pilih yang electron gold, lalu ketebalannya ganti jadi 2, lalu diklik OK. Untuk yang intervalnya, kalian warnanya sama juga, electron gold, untuk ketebalannya 1 aja, lalu klik OK, lalu di apply, lalu diklik OK. Nah, ini tuh hasilnya. Lalu untuk yang batas administrasi ini kalian diklik kanan, lalu klik properties. Nah, lalu selanjutnya pilih yang kategoris, lalu unique value, lalu untuk value field-nya kalian ganti jadi penggunaan lahannya. Lalu di add all value, ini ada yang udah tadi kalian tulis dari tabel tadi, ladang, sawah tada hujan, lalu semak belukar. Nah, ini kalian bisa klik 2 kali aja. Lalu di sini kalian masukin simbol yang udah kita kasih, ada simbol RBI itu. Kalian pilih style reference, lalu pilih add style tulis, lalu pilih simbol RBI. Di sini kalian open, lalu klik OK. Nah, lalu di sini untuk ladang kalian bisa dicari aja, ini langsung diklik. Lalu untuk outline colorsnya bisa di no colors, lalu klik OK. Nah, kalau udah diatur semuanya, lalu kalian klik apply, lalu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu untuk sungai juga kalian bisa sesuaiin, ini diklik kanan, properties, lalu pilih simbologi, lalu kategoris, lalu unique value, value field-nya diganti keterangan, lalu add all value. Untuk sungainya kita ganti jadi ini sungai, tebalnya 1, lalu klik OK. Lalu untuk yang sungai musiman, ini kalian bisa pilih jalan setapak, lalu kalian pilih edit simbol, karena sungai ini warnanya disamain, warna cyan. Kalian pilih di colors ini, diklik lagi, kalian pilih more colors, lalu pilih diganti jadi RGB. Nah, untuk cyan ini R-nya 0, G sama B-nya 255. Lalu diklik OK, lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, kalau udah di apply aja, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya untuk sungai, dan untuk di bagian sini ada sungai musimannya. Lalu kalau udah, kalian lanjut ke yang jalan. Ini diklik kanan, lalu klik properties. Lalu pilih kategoris, pilih unique value, lalu value field-nya keterangan, add all value. Di sini ada jalan arteri, kolektor, setapak. Ini kalian bisa buka untuk SNI-nya, ada spesifikasinya. Nah, untuk jalan arteri, untuk kode warna RGB-nya ini, lalu untuk ketebalan ini seperti ini contohnya. Ada jalan kolektor juga, jalan lain, dan jalan setapak. Ini kalian bisa ikutin aja sesuai SNI. Atau kalian juga bisa langsung klik aja 2 kali di sini untuk jalan arteri. Langsung dipilih aja bisa, klik. Kalau udah bisa di apply, lalu diklik OK. Nah, ini untuk jalannya udah terplot. Lalu kalian bisa lanjut ke yang titik, ini diklik kanan, lalu klik properties.
simbology, lalu pilih ke kategori unique value, lalu value fieldnya ganti keterangan, lalu add all value. Lalu kalian bisa klik 2 kali di sini. Lalu kalian bisa pilih di edit simbol, lalu pilih tipe, lalu pilih yang karakter marker simbol. Nah, di sini kalian sebelumnya harus udah install dulu untuk simbol di sini. Gaussiana marker default sama Gaussiana marker extra. Di sini kalian bisa di copy, lalu kalian masuk ke C ini, lalu pilih Windows, lalu pilih font, lalu di sini kalian paste aja. Nah, kalau udah, di sini kalian di font ini, kalian kembali lagi ke ArchMap. Di fontnya ini kalian bisa cari aja Gaussiana. Kalian pilih yang default, desa atau ekstra, ini kalian cari aja. Untuk kantor camat, di sini sesuai SNI-nya seperti ini, kalian pilih aja. Lalu size-nya bisa disesuaikan. Lalu klik OK, lalu klik OK lagi. Lalu lanjut ke puskesmas, sama pilih edit simbol, tipenya karakter marker simbol, lalu fontnya kalian ganti jadi Gaussiana. Kalau udah di apply, lalu klik OK. Nah, untuk simbologinya semuanya udah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke labeling. Nah, untuk labelingnya di sini kalian bisa mulai dari yang kontur. Di ini diklik kanan, lalu klik properties. Lalu dipilih untuk labels. Di sini di checklist untuk label features in this layer. Lalu metodenya ini diganti jadi define classes ini. Lalu setelah muncul kayak gini, lalu pilih yang SQL query ini. Kalian masukin rumus IKA, ini bisa diklik 2 kali, sama dengan diklik. Lalu kalian pilih get unique value. Lalu pilih yang -1, diklik 2 kali. Lalu pilih OK. Selanjutnya untuk label field ini diganti jadi elevation. Biar nanti angka yang muncul itu angka-angka dari elevation ini. Lalu kalian pilih expression. Di sini kita mau nambahin, untuk elevationnya ditambahin meter. Caranya di elevation ini lalu di spasi, ditulis tambah, di spasi lagi, lalu tanda petik, spasi, meter, M kecil, lalu di tanda petik lagi, tanda petik 2, lalu diklik OK. Selanjutnya teks simbol ini kalian bisa pilih yang di simbol ini, lalu untuk teksnya, fontnya diganti Times New Roman. Untuk size-nya bisa dijadiin 12 saja, lalu kalian pilih edit simbol. Di sini kita ngasih background di belakang ini, background warna putih, jadi biar lebih tebal tulisannya dan terlihat. Pakai mask ini, lalu kalian stylenya di checklist yang halo, lalu klik OK. Lalu klik OK. Untuk semuanya nanti di settingnya kayak gitu. Lalu untuk placement properties, ini untuk penempatan dari labelnya itu, karena ini dalam bentuk line, kalian bisa pilih orientationnya curve. Curve ini nanti bisa ngikutin sesuai garis konturnya. Lalu untuk posisinya ini, tulisannya kalian bisa checklist saja di on the line, biar ada di tengah-tengah dari garis itu. Lalu above-nya ini kalian unchecklist. Lalu untuk duplicate labels-nya kalian pastiin udah pilih yang remove duplicate labels. Lalu kalian pilih OK. Lalu kalian apply. Lalu klik OK. Nah, ini untuk label dari kontur. Lalu selanjutnya
Kalian bisa lanjutin aja untuk batas administrasi, sungai, jalan, dan juga titik. Ini batas administrasi, kalian klik kanan, properties, lalu pilih label, selalu di checklist. Lalu untuk metodenya ini kalian nggak perlu ubah, sama nanti juga untuk sungai, jalan, dan titik nggak perlu diubah metodenya. Lalu label field ini kalian ganti jadi penggunaan lahan. Nah, yang untuk yang lainnya nanti diganti jadi keterangan. Lalu nggak perlu pakai expression, kita nggak perlu tambahin tulisan apapun. Lalu lanjut untuk teks simbol, kalian bisa pilih simbol. Ini pilih diganti fontnya jadi Times New Roman. Lalu size-nya sama 12, lalu kalian pilih edit simbol. Lalu dikasih background pakai mouse, lalu checklist halo, lalu klik OK. Lalu untuk placementnya, untuk batas administrasi kalian bisa pilih yang always horizontal. Lalu kalian pilih remove duplicate labels untuk duplicate labelsnya. Lalu untuk only place label inside polygon ini bisa juga di checklist, lalu klik OK. Lalu pilih apply, lalu klik OK. Lalu other option ini, place properties ini diubah. Kalian bisa cek ke sini offset label horizontal ini, lalu pilih change location. Kalian scroll ke bawah. Lalu kalian pilih prefer bottom center, all allowed. Ini. Lalu klik OK. Lalu klik OK, lalu klik apply, klik OK. Nah, ini udah selesai. Ini kalian udah bisa save aja ini di file. Lalu kalian save as dulu untuk ArchMap ini. Kalian simpan acara 2 _ nama, lalu di save. Lalu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.